Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Hadis amma batu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mubarak dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ucapan salawat mari kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang pada zaman dahulu sehingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut di atas, dari dulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala menyarankan agar kita berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi sekarang sudah di hari yang kedua. Kita harus menjalankan ibadah puasa karena ibadah puasa adalah kewajiban bagi umat Islam. Hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa, atas dasar iman dan takwa dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan hadis Muslim nomor 759. Hadis ini menerangkan bahwa di bulan Ramadan itu ada sunnah-sunnah yang diamalkan pada malam hari. Yang pertama yaitu menjalankan ibadah tarawih. Kita semua disuruh atau disunahkan menjalankan ibadah salat tarawih yang banyaknya adalah 23 rakaat. 20 itu salat sunnah tarawih dan 3 rakaat itu adalah salat witir. Hadirin rahimakumullah, kita menjalankan ibadah puasa bukan karena hanya sebagai syarat kita sebagai muslim, tapi kita menjalankannya dengan iman dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Bukan hanya sekedar untuk menjalankan ibadah Ramadan ini hanya sekedar untuk menjalankan rukun iman, tidak. Kita berpuasa ini adalah mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, dan setelah tarawih ada sunnah lagi, yaitu menjalankan tadarus Al-Quran, membaca surat
membaca ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan yang bisa kita jalani semampu kita. Kita menjalankan membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghafal, berlomba-lomba menghafidkan. Ada yang menghafidkan 2, 3, ada yang menghafidkan 4 kali, dan ada juga yang tidak bisa hafid. Nah, ini tergantung kemampuan kita kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah puasa, kita mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran, biar kita bisa menghafidkan Al-Quran. Bukan menghafal, tapi menghafidkan. Menghafal dengan menghafidkan itu ada 2 perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu kalau menghafid itu hafid, itu hafal. Tapi mahatam adalah membaca untuk Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita disunahkan di malam hari juga menjalankan ibadah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah sholat malam atau kamu tidak tidur tapi menjalankan sholat malam. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud sholatnya setelah tidur, tapi kalau Qiyamul Lail itu sepanjang malam kamu tidak tidur bisa menjalankan ibadah Qiyamul Lail. Namanya sholat sunnah Qiyamul Lail. Hadirin rahimakumullah, di bulan ini kita juga disunahkan untuk bersedekah atau membagikan harta kamu atau makanan sekecil apapun. Di bulan ini kita sedekah, itu pahalanya banyak sekali. Hadirin rahimakumullah, kita menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, syaratnya kita harus bersungguh-sungguh dan beriman, bertakwa, dan berkeyakinan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam hadis tersebut di atas, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman atas dasar ketakwaan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dengan nomor 37 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 759. Ini bukan hanya diriwayatkan satu orang, tapi diriwayatkan oleh dia 2 orang. Hadirin rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan ibadah puasa, biar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah terdahulu, dan jangan lupa kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Doanya, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah kita salat, kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita di alam sana menunggu doa kita. Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan menghadap kedua orang tua kita selagi anak-anaknya yang di dunia mendoakannya, maka malaikat akan menghentikan adabnya kepada kedua orang tua kita selagi anak-anaknya mendoakannya. Maka kita sebagai anak, kita harus mendoakan kedua orang tua kita akan belenggu ibu bapak kita di alam sana,
dihentikan. Doanya Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari sini, dari kuliah subuh ini, semoga bermanfaat di hari yang kedua ini. Semoga hari ini menjadi lancar, karena hidup manusia di dunia ini cuma 3 hari. Hari yang pertama yaitu hari yang kita jalani hari ini, dan hari yang kedua, hari yang pertama adalah hari kemarin sudah kita jalani dan telah lampau, sudah kita jalankan. Kemarin saya menjalankan apa, hari ini kita harus jalani dengan bersungguh-sungguh agar hari ini kita selamat dari mara bahaya. Dan hari ini apa yang di depan kita harus jalani dengan iman dan takwa kita. Hari yang ketiga yaitu besok pagi. Seorang manusia tidak tahu besok pagi akan terjadi apa. Mungkin kejadian musibah, mungkin kita selamat, karena musibah itu datangnya tidak tersangka-sangka, dan manusia meninggal itu tidak disangka-sangka. Min ay ardi tamud, di mana kita akan berada, di mana kita akan meninggal, kita tidak tahu. Qada dan qadar Allah yang menentukan. Semoga kuliah subuh pada hari yang kedua ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi saudara-saudara kalian. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.